Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apa kabar ya? Apa kabar Pak? Enak. Kami hari ini sengaja bertamu sini nak minta arahan dengan ayah. Boleh. Belum baca minta empau belum. Iya. Nah, Mak Mano ya kalau arahan kali ini ya kita bungkus dalam bentuk media. Kita podcast ke ya? Boleh, Setuju tak ya? boleh, setuju, Jadi hari ini setuju. kita syuting dulu Pak dengan ayah. Ini baru pernah home Sumsel. Binaan ayah. Jadi di mana ya kita syuting ya? Di pondok. Apa di pondok? Oh, Pondok. di pondok. Ayo kita ke pondok. Alami. Oke. Enggak perlu, stabil nih aneh sumpah iPhone itu. Aku sudah pernah pakai ini. Sama Yuk. Semua. Pondok gitu, nah. Di sini baik kita syuting ya, biar ada view-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama kami bersama Permahum Sumsel. Jadi sore ini kita bersama dengan kader-kader Permahum Sumsel sedang berada di kediaman Ayah Nazarudin Hasan selaku Dewan Penasehat Permahum Sumsel. Selamat sore Ayah, apa kabarnya Ayah? Selamat sore, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah, kita sudah diperkenankan untuk syuting bersama Ayah Ya. sore hari ini. Boleh Ayah kita sapa dulu ya penonton di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua penasehat daripada Permahum Sumsel hadir pada sore hari ini. Oke. Jadi pemirsa di rumah, tema kita pada sore hari ini adalah dari jaksa ke advokat, refleksi penegakan hukum dari dua perspektif. Tapi sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rindiani Azhari selaku podcaster pada sore hari ini, dan bersama rekan-rekan hari ini boleh untuk diperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Syarli Margareta dari Kader 3. perkenalkan nama saya Olivia Saputra dari Kader 4. Perkenalkan, nama saya Nusa Tuna dari Kader 3. Perkenalkan, nama saya Fatima Zara dari Kader Permahum 2. Perkenalkan, nama saya Dia Stefani dari Kader 4. Oke, jadi ya Rindi hari ini bersama adik-adik kan biasanya sering minta arahan, minta pendapat, bahkan bimbingan skripsi dengan ayah. Jadi sore kali ini sengaja kami ingin syuting podcast dengan ayah supaya orang-orang di luar juga bisa tahu ya arahan-arahan yang selama ini kami dapatkan dari ayah. Begitu. Jadi ini insya Allah episode perdana gitu ya. Jadi syutingnya bersama dengan Dewan Penasehat. Sesuai dengan judul kita hari ini ya, dari jaksa ke advokat. Itu gimana ya, cerita pertama ayah menjadi perjalanan sebagai seorang jaksa sampai menjadi terakhir di bintang 2 ya. Alhamdulillah. Gimana ya, ceritakan dulu pada pemirsa ya. Alhamdulillah, karir saya pertama sebagai jaksa itu saya pada tahun 1981 mengabdi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kemudian ya. Kemudian saya ditugaskan menjadi kasih intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tahun 1997. Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau saya ditugaskan lagi menjadi kepala cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi. Kemudian saya dipindahkan lagi ke daerah Sulawesi Utara, yaitu tepatnya di kota Gorontalo sebagai kasih intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo. Kemudian tahun 2020 saya pindah lagi ke Palembang, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai jaksa fungsional di bagian intelijen, bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di situ juga karir saya dipercaya untuk menjadi Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Daerah Sumatera Selatan selama 2 periode. Wah, gimana tuh ya ceritanya bisa sampai 2 periode tuh ya? Gak ada yang mau, kayak nggak mau selain ayah tuh ya kayak. Ya, kebenaran saya ini kan dipanggil oleh anak-anak di kejaksaan itu sebagai seorang ayah. Dan saya pada waktu itu secara musyawarah daerah
Ayah terpilih sebagai Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai pensiun. Begitu. Jadi ayah pensiun di 2020 ya? 2020. Berapa tahun ya kalau dihitung dari sepanjang ayah pertama kali dinas ya? Kalau dihitung dari dinas saya itu selama 40 tahun. 40 tahun ya, 40 wow. tahun masa kerja. 40 tahun masa kerja dengan pindah-pindah ya, ya. Itu resiko ya, ya. Resiko jabatan. Sampai terjauh di Gorontalo tadi ya. Gorontalo. Berapa lama ya di Gorontalo Di ya? Gorontalo lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Oh, Ya. cukup lama ya, ya. Ya. Oke. Terakhir balik ke Palembang. Palembang. Oke. Ya, menurut ayah ya, seberapa penting ya peran penegak hukum negara sebagai pembela kepentingan hukum? Apalagi ayah yang pernah menjadi seorang jaksa dan juga sekarang menjadi seorang advokat ketika beralih daripada masa purna bakti ya. Gimana ya? Ya. Kalau menjadi jaksa, ya, tugas pokok saya adalah mewakili negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Di luar itu ada juga tugas jaksa itu sebagai penyidik dalam tindak pidana perkara tertentu. Misalnya korupsi, kehutanan, dan lain sebagainya. Di bidang tata usaha negara, saya mewakili negara untuk dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi kata ayah tadi, tidak semua bagian ada penyidiknya ya, ya. Sepanjang ayah menjadi jaksa ya, kasus apa ya yang paling ayah simpan dalam hati yang ayah akhirnya menemukan kasus yang mungkin kategori parah atau jadi terkenang sepanjang ayah perjalanan dinas ya? Apa ya kasus yang pernah ayah tangani ya? Ya, macam-macam ya. Ada perkara pembunuhan berencana. 340 kalau dulu ya, pasal KWP-nya. Ada perkara korupsi, di mana saya tugas pasti ada itu. Yang saya ungkapkan perkara-perkara korupsi selalu ada itu, ya, selalu ada. Oke. Kalau perbedaan yang paling mendasar nih ya antara ayah menjalankan profesi sebagai jaksa dan juga sebagai advokat, apa yang paling beda ya? Ya bedanya ya, kalau sebagai jaksa saya kepentingan negara, mewakili negara. Nah, kalau di dalam advokat saya mewakili seluruh rakyat, yang berkepentingan dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan. Oke. Susah jadi jaksa apa jadi advokat ya? Sama saja. Sama saja. Sama. Kenapa ya? Nah, kenapa saya katakan sama? Kedua profesi itu adalah profesi yang ya penegakan hukum semua. Ya, jaksa juga penegak hukum, sedangkan pengacara juga penegak hukum, tinggal melaksanakan fungsi masing-masing. Rindi kepo nih ya sama perjalanan karir ayah, ada nggak tantangan ya, baik menjadi seorang jaksa maupun jadi seorang advokat? Tapi jaksa dulu deh ya, baru nanti kita beralih ke tantangan ayah sebagai seorang advokat ya. Karena kan udah melalui masa-masa jaksa, jadi pastinya simple ya menangani tantangan. Tapi kalau untuk awal karir sebagai jaksa, apa ya tantangannya ya? Ya tantangannya kalau kita bertugas di daerah terkecil. Bener. Apa aja tuh ya? Iya, misalnya ya tugas di daerah Palawang. Nah, keadaan masyarakatnya masih pedesaan di situ. Itu tantangan saya harus memasuki dari desa ke desa, melakukan penyuluhan hukum, melakukan pembinaan, bagaimana supaya masyarakat itu tidak melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan pidana. Kalau saya sebagai advokat, saya kebanyakan lebih menunggu. Menunggu klien maksudnya. Menunggu klien yang datang kepada saya untuk didampingi dalam suatu kasus misalnya, gitu. Jadi lebih banyak menunggu. Tapi kalau saya jadi jaksa, aktif ke lapangan, aktif mengungkapin kasus, aktif dalam penyuluhan hukum dan bersosialisasi kepada masyarakat. Begitu. Oke. Sepanjang perjalanan karir ayah nih ya,
seberapa penting sih ya integritas kepribadian dalam menjaga independensi penegak hukum ya menurut Ayah ya? Iya, itu kan ada di tangan kita sendiri. Iya. Penegak hukum itu tidak semuanya apa namanya profesional, jujur aja. Betul ya. Makanya kita harus profesional, mempunyai integritas, mempunyai kejujuran dan penegakan hukum demi keadilan masyarakat. Oke. Jadi itu sangat penting sekali ya, Ya. apalagi sebagai penegak hukum Ya. gitu. Oke. Kalau seandainya perbedaan tekanan ya dari dua profesi tersebut ya, baik jaksa maupun advokat, apa yang Ayah rasakan ya sepanjang menjalankan tugas di perkara-perkara yang besar ya? Sering nggak ya dapat ancaman? Apalagi dulu sebagai seorang jaksa ya, pernah nggak ya dapat ancaman baik dalam bentuk pesan atau dalam bentuk apa? Pernah nggak ya? Iya, ya begitulah namanya tugas. Ya, saya tantangan tuh ada gitu. Dan ancaman juga ada. Saya juga pernah mendapat telepon, nah, lewat telepon ya saya diancam begini. Cuman saya bilang saya ada di Tuhan Yang Maha Esa. Wah. Nah, karena saya melaksanakan tugas negara sebagai jaksa. Kalau Oke. sebagai pengacara, ya sampai saat ini saya baru 5 tahun belum ada ancaman. Belum ada ancaman ya? Belum. Kayak takut ya orang mau ngancam Ayah. Wah, dulu jaksa kata mereka kan takut mau ngancam Ayah gitu ya. Oke, kita beralih ke keadilan substansif versus keadilan prosedural ya. Ya. Jadi apakah sistem hukum kita saat ini sudah cukup memberi ruang ya bagi keadilan substansif menurut pandangan Ayah? Ya, substantifnya kan kita sudah melihat Iya. peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah ini kan sudah cukup bagus. Betul. Ya. Nah, tinggal aparat ini apakah mampu melaksanakan itu. Baik itu sebagai jaksa, baik dia sebagai penyidik, dia sebagai pengacara, bahkan sebagai hakim untuk menggali ini. Nah, bagaimana kita memenuhi rasa keadilan di masyarakat itu. Oke. Ini sebagai seorang advokat nih ya sekarang, bagaimana Ayah memaknai peran dalam pembela keseimbangan antara hak tersangka dan terdakwa ya? Apakah rasa iba Ayah tersentuh, apa gimana gitu ya? Ya jelas, ya sebagai advokat kita melihat masing-masing klien itu mempunyai latar belakangnya berbeda-beda. Ya, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang ini macam-macam lah pokoknya. Nah, kita melihat ini bagaimana kita berpikir supaya para klien kita ini merasa didampingi, merasa dibantu dalam mencari keadilan di tengah-tengah negara Republik Indonesia ini. Kita lanjut ya ke peran Ayah sekarang sebagai seorang advokat nih ya. Bagaimana sih ya Ayah mendampingi korban, terdakwa, saksi dalam perlindungan mereka tuh gimana ya sepanjang Ayah menjalankan tugas ya? Ya, kalau sebagai advokat ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang advokat atau pengacara itu tidak boleh menolak klaim. Tidak boleh menolak klaim. Dan kita juga tidak mencari klaim. Gitu. Kita dampingin itu baik dia sebagai tersangka maupun dia sebagai korban ataupun dia sebagai saksi sampai kita menemukan hukum yang seadil-adilnya dan kebenaran yang sebenar-benarnya, namanya kebenaran material. Oke, jadi seorang advokat itu tidak boleh ya menolak klien ya? Tidak boleh apapun dong. yang terjadi ya? Apapun yang terjadi, dan jadi advokat juga jangan takut. Nah, apapun sepanjang itu kita membela kepentingan hukum daripada klien kita, ya kita laksanakan. Jangan takut diancam, takut ini, jangan. Oke. Kalau kita melihat kadang di sosial media itu ya banyak sekali yang salah menyampaikan apa namanya statement. Jadi kalau seandainya ada sedikit miskomunikasi mulai menggiring opini yang jelek ya tentang profesi-profesi terkhususnya di penegak hukum ya, salah satunya di advokat maupun di jaksa. Itu gimana Ayah melihat stigma negatif seperti itu ya, dan apa yang perlu diluruskan ya kepada masyarakat ya? Ya makanya kita perlu ya di dalam penegakan hukum itu transparansi. Kemudian kita melihat
perkembangan zaman sekarang yang penuh dengan media sosial dan sebagainya ini, yang selalu ada hal-hal negatif, ada hal yang positif. Nah, kita melihat yang positif, yang negatif ya nggak usah ditanggapin gitu. Kemudian penegakan hukum juga, penegak hukum itu ya masing-masing harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, menurut aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini, gitu. Kalau menurut Ayah perihal pembaruan hukum dan regulasi kita yang sekarang ya, regulasi apa ya yang paling mendesak untuk dibenahi agar penegakan hukum kita lebih berkeadilan ya? Ya, regulasi hukum kita kan sudah dibenahi. Undang-undang kita kan baru. Yang baru. Baik KUHP maupun KUHAP. KUHP misalnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Nah, tadi KUHAP baru. Nah, untuk melaksanakan ini tidak hanya bisa dengan tertulis. Ya, ini harus dilaksanakan dengan praktek. Dengan prakteknya seperti apa? Kan gitu. Iya. Ya, Betul, ya prakteknya ya masing-masing daripada apa namanya aparat penegak hukum harus menguasai dulu dong aturan perundang-undangan yang ada ini, apalagi yang baru ini, gitu. Dan ini harus kita kembangkan di masyarakat, harus kita sosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa ada undang-undang baru. Walaupun undang-undang ini sudah diundangkan atau sudah dimasukkan dalam lembaga negara, masyarakat dianggap tahu, tapi tetap kita melaksanakan sosialisasi. Masyarakat tahu, aparat mengerti, melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga tidak ada isu-isu yang mengatakan aparat gini, enak, Iya, betul, masyarakat begini. Nah, patokan kita kan sudah ada. Iya. Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR kita. Gitu. Oke, siap ya. Kalau seandainya pandangan Ayah nih ya tentang terhadap pembaharuan hukum yang kata Ayah tadi sekarang, apa nih ya tantangan dalam implementasi pembaharuan tersebut ya? Ya, tantangan implementasinya ya aparat juga harus belajar dong. Oh, betul ya. Belajar. Termasuk Anda ini sebagai mahasiswa harus belajar. Siap ya. Belajar hukum dengan baik, dengan benar. Gitu. Aparat juga harus dengan profesional. Mahasiswa juga dituntut untuk belajar. Jangan kita tidak belajar, tidak paham hukum, kita akan bicara masalah hukum. Hukum, betul sekali. Kita beralih ke perspektif personal seorang Ayah Nazarudin Hasan SHMH yang mungkin sudah sangat terkenal ya di Palembang ini, siapa yang tidak kenal dengan Ayah. Apa nih ya prinsip hidup Ayah yang selalu Ayah pegang dari sejak Ayah berkarir sampai dengan hari ini ya? Ya, prinsip hidup saya itu saya pegang cuman pertama ya punya prinsip jujur. Jujur. Kemudian tegas. Nah, kemudian profesional dan berintegritas. Profesional dan berintegritas. Jadi 3 kunci itu ya? 3 kunci itu saya pegang. Jika Ayah kembali ke masa mahasiswa seperti kita sekarang ini ya, hal apa yang bakal Ayah lakukan ya? Nah, saya juga mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa. Walaupun kecil-kecil juga pernah juga jadi dosen. Kan gitu. Ya, ya pesan saya terhadap mahasiswa itu yang pertama, kita jaga ya, apalagi yang masih kuliah ya, yang masih kuliah ini harus kita menjaga alma mater. Betul Ya, alma mater tuh di mana saja sama, apalagi mahasiswa hukum, mau di negeri mau di swasta, kuncinya kita ini mau nggak belajar, mahasiswa ini mau nggak kita mengetahui perkembangan, bukan hanya perkembangan yang ada di Indonesia, bukan di kabupaten atau di provinsi Sumatera Selatan aja. Ya, kita lihat itu hukum internasional juga kita pelajari. Betul. Hubungan antar negara, hukum internasionalnya bagaimana. Nah, itu. Oke, jadi kuncinya belajar ya, Belajar. sebagai mahasiswa. Berarti Ayah dulu masih tipikal mahasiswa yang seperti apa ya ketika Ayah masih mahasiswa? Ya, Ayah jujur aja, dulu Ayah tuh dibilang orang ya kutu apa? Kutu buku. Kutu buku. Di mana Ayah itu jalan, pasti ada buku di tangan. Di mana Ayah duduk, pasti ada buku itu Ayah baca.
walaupun bukunya apa aja gitu. Yang penting menyangkut masalah Hukum. gitu. Oh. Koran pun kalau ada tulisan hukum, Ayah baca. saya langsung baca. Oh. Ada apa ini kejadian? Nah itu. Jadi itu yang perlu kita kembangkan di anak-anak kita, adik-adik kita mahasiswa. Jadi kalau menurut Ayah kompetensi kita sebagai mahasiswa yang perlu disiapkan agar siap terjun ke dunia praktek itu apa ya? Biar hebat seperti Ayah ya. Bukan ini ya. Saya tidak hebat. Hebat Cuman ya. Ya, yang kita persiapkan itu percaya diri. Percaya diri. Ya, percaya diri. Dan kenapa sih orang ini bisa, saya nggak bisa? Betul. Nah, kenapa orang itu bisa? Jangan iri. Kita belajar dengan orang yang bisa. Bisa. Apa istilahnya itu menularkan ilmu-ilmu dan mendapatkan ilmu-ilmu yang ada. Begitu. Jadi jangan malas ya. Jangan malas. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya, pandangan terhadap hukum dari dua perspektif. Jadi apa nih ya makna keadilan bagi Ayah secara pribadi dari dua perspektif, baik dari seorang jaksa maupun seorang advokat nih ya? Ya keadilan itu kan susah. Susah. Ya, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat itu tidak gampang sebagai jaksa apalagi. Ya. Nah, kalau sebagai jaksa ya dia menuntut orang tinggi, korbannya marah-marah mungkin. Betul. Korbannya tidak terima. Nah, menuntut terlalu rendah, ya, terlalu tinggi, terdakwanya mungkin ya tidak terima juga. Namun demikian kan hukum sudah berbicara. Kalau tidak terima, hak terdakwa untuk banding, kasasi, garasi, itu upaya hukumnya. Kalau harapan dari Ayah sendiri ya untuk penegakan hukum di Indonesia sekarang ya? Ya, Pak, ya penegakan hukum di Indonesia ini saya melihat ya sebenarnya undang-undangnya sudah bagus. Sudah bagus ya? Sudah bagus, cuman tinggal aparatnya dan masyarakatnya. Itu saya katakan, kedua ini harus jalan. Aparatnya itu harus jujur, harus tegas, dan harus mengerti tugas masing-masing. Masyarakat juga harus menerima keberadaan hukum di masyarakat, sehingga timbul rasa keadilan. Begitu. Baik ya. Ini sebelum kita tutup ya, apa nih ya pesan Ayah yang akan disampaikan baik kepada mahasiswa generasi muda seperti kami dan juga kepada seluruh calon penerus penegak keadilan juga ya yang ada di seluruh Indonesia ya. Ya, harapan saya khusus anak-anak mahasiswa, yang pertama tadi tekunilah ilmu itu, pelajarilah ilmu itu dan masukkan di dalam hati, masukkan di dalam pikiran ilmu-ilmu yang ada manfaatnya untuk kepentingan penegakan hukum. Terutama seperti sekarang saya katakan tadi, undang-undang yang baru kok kita belum baca, gimana kita mau menerapkannya? Kita baca itu, kita implementasikan kepada masyarakat. Ya, peran mahasiswa juga kena penting. Ya, penting mensosialisasikan kepada masyarakat. Oh, ini ada KUHP baru. Oh, ini ada undang-undang baru. Ini harus kita kembangkan sehingga rasa keadilan masyarakat menerima, oh ada hukum di Indonesia ini. Kalau dulu namanya zaman Belanda itu hukum balas dendam. KUHP lama. Ya. Kenapa ya dibilang balas dendam ya? Ya karena itu semata-mata menghukum. Nah, tapi kalau undang-undang yang baru sekarang, KUHP yang baru sekarang itu adalah undang-undang yang manusiawi. Oh begitu. Jadi ada sebutannya ya? Iya, manusiawi. Jadi kedua pihak ini harus dilihat kepentingannya, baik itu tersangka maupun korban. Oke. Ya, kita ini kan kadang sebagai generasi muda ini sudah terpaku dengan yang namanya apa-apa handphone ya.
Sehingga kata orang itu kalau zaman dulu itu susah sekali untuk mencari informasi, harus lewat buku dan lain sebagainya. Sedangkan kita sekarang ini dikit-dikit dari HP aja langsung ketemu ya jawabannya. Nah, ada yang bilang itu menguntungkan, ada yang bilang itu merugikan, ada yang bisa buat kita malas, tapi ada yang rajin makin rajin gitu ya. Nah, jadi ya pesan ayah terhadap generasi muda yang agar tidak hanya cerdas secara akademik saja ya, supaya melek teknologi tetap jalan itu gimana ya? Ya makanya saya bilang tadi ya, media sosial juga kan penting. Mm-mm. Ya kita belajar ya, kalau saya, zaman kami dulu kan belum ada Iya, iya, iya. namanya. Anak muda itu kalau sekarang tuh harus ditanamkan sikap membaca ya. Ya harus tanamkan sikap membaca, mencari pengetahuan, baik itu lewat medsos, lewat HP, lewat TV, itulah gunanya. Makanya saya bilang tadi, ya di situ kan di TV misalnya, ya ada apa namanya tindak pidana, otomatis kalau kita melihat oh ini ada tindak pidana pembunuhan, ya pasal berapa ya, nah, otomatis itu muncul, itu ilmu, itu lewat medsos, lewat media, ya. Nah tapi jangan lupa juga kita melihat undang-undang, buku-buku yang dibikin, kita baca juga untuk menjadi perbandingan yang di medsos dengan yang tertulis oleh ahli-ahli. Kan ada ahli pidana, ahli perdata, ahli HTN, ahli TUN dan sebagainya. Kalau ayah ahli segalanya ya. Nah, kalau saya belum ahli, cuman ayah itu ya kepengen tahu. Kepengen tahu. Ya, apapun yang ada di depan ayah itu mau ayah baca. Jadi ayah mau tahu apa itu, apa itu, apa itu. Nah mahasiswa seperti itu harusnya. Karena ayah mahasiswa juga dulu. Tapi sampai sekarang jadi dosen kami ya. Alhamdulillah. Oke, baik nih pemirsa, kita sudah sampai di ujung perbincangan kita di podcast ini ya. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan khusus untuk ayah. Boleh yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Dea, boleh mau bertanya? Kak Rara dulu. Oke, Rara dulu boleh? Ya, izin nanya ke ayah, boleh silakan. Izin ayah bertanya. Saya mau bertanya ya, kasus seperti apa yang paling berkesan selama ayah bertugas? Yang paling berkesan ya? Oh, sebagai seorang jaksa. Oke. Hanya dua dong. Apa ya? Kasus korupsi dengan kasus pembunuhan berencana. Itu aja. Hanya dua itu gitu. Nah, cuman materinya nggak usah ditanya dong. Itu nggak boleh. Kenapa ya korupsi berkesan ya? Ya, susah korupsi, menanganinya kah? Apa gimana? Bukan ya? susah menanganinya. Di situ banyak seni. Oh. Nah, cara kita mengungkapkan mulai dari penyidikan, mulai kita meneliti berkas, mulai kita mengajukan membuat surat dakwaan, mengajukan ke pengadilan, Panjang membuat tuntutan. Ini uraiannya tidak singkat, panjang. Berapa lama ya kalau ini ya izin Yari dipotong? Kalau kasus korupsi berapa lama ya? Ya kalau saya nangani itu bisa sampai 3-4 bulan. 3-4 bulan. Kasus. Satu kasus. Ya. Dulu, sekarang nggak lagi kan, nggak berwenang lagi, bukan jaksa lagi. Oh, oh gitu. Oke. Kalau yang pembunuhan tuh ya, yang paling parah tuh apa tuh ya? Atau misalnya ditemukan di mana gitu? Ya pembunuhan itu macam-macam. Ada pembunuhan biasa, ada pembunuhan dengan perencanaan, ada juga orang bunuh oleh karena kejahatan, misalnya pencurian dalam kekerasan, orang mati. Cuman dilihat dari situ ya perbuatannya dikaitkan dengan unsur pidananya, tindak pidananya. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sama ayah Dea yang tadi mau tunjuk? Oke, silakan. Izin ayah untuk bertanya. Mungkin pertanyaannya sendiri itu pribadi dari boleh. Jadi saya itu kan berkuliah mengenai prodi hukum ekonomi syariah. Katanya hukum prodi ekonomi syariah itu nggak boleh masuk ke pengadilan negeri. Itu tanggapan ayah sendiri itu gimana? Ya itu kan sudah ada aturan. Ya, aturan perundang-undang yang mengatur menyangkut syariah, peradilan agama. Ya, menyangkut umum, peradilan umum. Itulah ada pengadilan negeri dan pengadilan agama. Ada lagi pengadilan militer yang menyangkut militer gitu. Oke. Ya. Ada lagi? Nur mau bertanya?
Sally, cukup. Mungkin Olip ayah, kepingin jadi jaksa Boleh, dan boleh, advokat boleh. ayah katanya ya. Gimana tips dan triknya ayah? Ya, Maka ayah dalam menangani perkara mengalami dilema moral dalam menangani kasus. yo, selama jadi apa? Dua-dua. Ya, kalau selama jadi jaksa saya tidak pernah mengalami dilema karena kami jaksa itu sudah ditempa. Pendidikan jaksa aja 6 bulan itu mentalitas, kedisiplinan, ya, kepatuhan, ya, keilmuan itu sudah dipelajarin semua. Jadi pengacara juga saya belajar juga, bukan berarti saya tidak belajar jadi pengacara. Jadi dilema yang ada aja kita atasi dengan yuridis saja, dengan hukum yang ada gitu. Kita atasi seperti itu. Jangan pula kita tidak tidur gara-gara mikirin kasus ini gitu. Ya. Oke, cukup Nur. Oke, masih ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Cukup, oke. Baik Ayah, terima kasih banyak. Kita sudah diizinkan syuting podcast perdana bersama Ayah. Semoga nanti kita ada lagi episode kedua, ketiga, keempat syuting podcast Permahum ini bersama Ayah. Boleh nih ya kira-kira? Siap. Jadi ini kuliah umum nih ya jatuhnya bersama Ayah. Oke, baik pemirsa di rumah, sudah sampai kita di penghujung acara. Kami dari kader Permahum Sumsel pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila sepanjang membawakan acara terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penyebutan. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita yel-yel Permahum dulu, oke? Generasi muda untuk keadilan, oke? Permahum Sumsel. Generasi muda Untuk keadilan.